Bab 334. Timbul masalah di belantara selatan. Ketika Dennis Jiang menghibur Klutang, dia berbalik untuk melihat Kingston Jiang. Sudut mulutnya terangkat, lalu menunjukkan ekspresi mempermainkan. Kingston Jiang berjalan mendekat dan meninjunya. Ah, itu sangat menyakitkan. Chris Jiang mencengkeram tempat dia dipukuli dan menjerit sedih. Klutang marah dan mengutuk Kingston Jiang. Dasar sampah, apa yang ingin kamu lakukan? Kamu keluarlah dari sini, aku tidak ingin melihatmu. Kamu pikirkanlah sendiri, jangan sudah dikhianati pun kamu masih membantunya, karena tidak semua orang memperlakukanmu dengan tulus. Kingston Jiang tidak tinggal lama dan berbalik setelah memberikan peringatan. Dia tahu bahwa dia sudah tidak punya posisi di hati Klutang dan tidak ada gunanya bila mengatakan lebih banyak. Setelah dia pergi, barulah Dennis Jiang berdiri, dengan ekspresi kesakitan di wajahnya, berkata dengan tidak puas, siapa orang ini, mengapa dia begitu kasar? Klutang berbaring di ranjang rumah sakit, meminta maaf, maaf, aku benar-benar minta maaf, dia adalah mantan suamiku. Mantan suami ya, pantas saja. Dennis Jiang menunjukkan ekspresi paham. Di luar bangsal. Kingston Jiang duduk di kursi di koridor dan mengeluarkan sebatang rokok, lalu menyalakannya. Kak Kingston. Melihat ekspresi sedih di wajah Kingston Jiang, Suryana dan juga tidak berdaya dan dia tidak tahu bagaimana menghiburnya. Tuan, dilarang merokok di sini. Seorang suster datang. Barulah Kingston Jiang bangun, berbalik dan pergi. Suryana dan mengikuti. Di luar rumah sakit. Kingston Jiang memandang Suryana dan berkata, Suryana, kamu telah berlari bersamaku sepanjang hari, jadi kembalilah dan beristirahatlah. Kak Kingston, bagaimana aku bisa tenang dengan keadaanmu yang seperti ini? Kingston Jiang menertawakan dirinya sendiri dan berkata, aku seorang pria, apa yang perlu kamu khawatirkan? Kembalilah, aku akan baik-baik saja. Setelah Kingston Jiang selesai berbicara, dia berhenti memperhatikan Suryana dan berbalik dan pergi. Suryana dan mengerutkan kening. Namun, dia tidak mengejarnya. Kingston Jiang kembali ke Imperial Residence. Berbaring di atas sofa. Pada saat ini, hatinya terasa rumit. Dia selalu khawatir, bertanya-tanya trik apa yang ingin dimainkan Dennis Jiang. Dia mengeluarkan telepon dan menghubungi Kintiasu. Kintiasu, Klutang ada di rumah sakit, pergilah menemuinya. Kintiasu sudah selesai bekerja dan sedang dalam perjalanan pulang. Setelah menerima telepon dari Kingston Jiang, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, ada apa, bagaimana bisa pergi ke rumah sakit? Kingston Jiang secara singkat mengatakan apa yang terjadi hari ini. Apakah Klutang bodoh? Kintiasu juga mengutuk. Kingston Jiang berkata dengan tidak berdaya, sekarang dia tidak mendengarkan apa yang aku katakan, jadi kamu pergilah menemuinya dan membujuknya untuk berhati-hati kepada Dennis Jiang. Baiklah, aku akan ke rumah sakit sekarang. Kingston Jiang menutup telepon. Dia berdiri dan mengambil rokok di atas meja. Tapi semakin merokok, hatinya terasa semakin kacau. Pada saat yang sama, di kota Belantara Selatan. Sebuah bus sedang melaju di jalan yang sepi. Ada puluhan orang yang duduk di dalam mobil. Orang-orang ini datang dari berbagai negara dan datang untuk bertamasya di negara Dacia. Semua orang mengantuk dan sang pemandu wisata sedang memperkenalkan kemana mereka akan pergi selanjutnya. Namun, pada saat ini, beberapa orang tak dikenal bergegas masuk, membajak bus, dan mengikat semua turis dari berbagai negara. Malam berlalu dalam diam. Kingston Jiang sendirian di Imperial Residence dan tertidur di sofa. Ketika dia bangun, itu sudah keesokan paginya. Dia berdiri dan bangun, menggosok matanya, mengambil telepon di atas meja dan melihatnya, lalu menemukan bahwa baru pukul 8 lewat dan dia masih sedikit mengantuk, jadi dia pun berbaring lagi di atas sofa. Telepon berdering sebelum dia tertidur. Bangun lagi, mengangkat telepon dan menemukan bahwa Bloody yang menelepon. Menjawab telepon dan bertanya, Bloody, ada apa?
Kak Kingston, sesuatu telah terjadi. Suara cemas Bloody terdengar dari telepon. Kingston Jiang tertegun dan bertanya, apa yang terjadi? Bloody berkata dengan cemas, tadi malam, sebuah bus wisata dari negara asing dirampok di dekat kota Belantara Selatan. Ada banyak personel penting nasional di dalam mobil. Kejadian ini menyebabkan kegemparan, lalu negara-negara lain meminta negara Dacia untuk memberikan penjelasan. Masalah sepele seperti ini, bukannya semuanya akan selesai ketika berhasil menemukan mereka. Kingston Jiang menguap dan berkata dengan lemah, aku sangat mengantuk, aku akan tidur sebentar lagi. Bukan, Kak Kingston, mereka memang sudah ditemukan, tetapi mereka semua sudah meninggal. Sekarang 28 negara di perbatasan Belantara Selatan telah mengirim pasukan dan mereka meminta penjelasan dari negara Dacia. Menurut informasi terbaru berita, 28 negara, masing-masing negara mengirim setidaknya 100.000 tentara dan diperkirakan 3 juta tentara berkumpul di Gunung Tian Shan. Kingston Jiang tiba-tiba kehilangan rasa kantuknya. Benarkah? Bagaimana mungkin aku menggunakan hal ini untuk membuat sebuah lelucon? Sekarang negara Dacia telah mengeluarkan pernyataan untuk berperang, meminta semua tentara naga hitam yang berlibur untuk berkumpul dalam waktu sesingkat mungkin untuk melawan invasi asing. Kalau begitu bertarunglah. Kingston Jiang mendapatkan kembali akal sehatnya dan berkata, 28 negara itu tidak ada apa-apanya. Terakhir kali di Gunung Tian Shan, 28 negara telah membayar begitu banyak kompensasi, perbendaharaan nasional sudah kosong, jadi mereka tidak mungkin mampu bertarung dan negara Daciaku yang begitu hebat, bagaimana bisa takut kepada sekelompok orang ini? Kingston Jiang menutup telepon. Tapi dia tidak tidur. Dia memegang ponselnya dan menonton berita terbaru tentang Belantara Selatan. Seperti yang dikatakan Bloody. Tadi malam, bus dibajak di dekat kota Belantara Selatan di negara Dacia. Orang-orang di dalam bus berhasil ditemukan, tetapi mereka semua sudah meninggal. 28 negara bekerja sama dan meminta penjelasan kepada negara Dacia. Meskipun negara Dacia langsung meminta maaf dalam waktu singkat. Namun, 28 negara tidak menerima permintaan maaf dan meminta negara Dacia untuk memberikan biaya kompensasi yang tinggi. Bagaimana mungkin negara Dacia bersedia membayarnya? Akibatnya, 28 negara membentuk pasukan koalisi, yang dengan cepat berkumpul di Gunung Tian Shan di perbatasan Belantara Selatan. Perang akan segera dimulai. Komunitas internasional juga sangat memperhatikan hal ini. Beberapa ahli militer juga menganalisis fakta mengenai tentara yang dikirim oleh 28 negara ke negara Dacia. Banyak ahli percaya bahwa ini adalah sebuah kerjasama yang dilakukan dengan para perampok. Banyak ahli selalu percaya bahwa mereka sudah tidak senang pada terakhir kalinya di mana para jenderal dari 28 negara ditangkap dan dipaksa mengeluarkan uang untuk menebus orang. Atau mungkin kejadian perampokan bus wisata kali ini adalah rencana yang dibuat oleh 28 negara. Mereka ingin mencari kesempatan untuk mengirim pasukan untuk menaklukkan negara Dacia dan meminta negara Dacia membayar kompensasi untuk mengisi ulang perbendaharaan negara. Setelah Kingston Jiang melihat sekilas, dia pun meninggalkan telepon di samping. Dia telah meninggalkan jabatannya, dia bukan lagi Panglima Belantara Selatan dan dia bukan lagi Panglima Tentara Naga Hitam, maka urusan perbatasan Belantara Selatan tidak ada hubungannya dengan dia. Dia mengabaikannya, mencuci muka dan pergi keluar untuk sarapan. Setelah sarapan, dia pun menghubungi Kintiasu. Kintiasu, bagaimana? Aduh. Kintiasu menghela nafas di telepon, Klutang telah benar-benar berubah sekarang. Dia benar-benar berubah menjadi sangat keras kepala. Tidak peduli apa yang aku katakan, dia tidak akan mendengarkannya. Dia juga berkata, aku adalah utusanmu, jadi itu sama artinya aku sudah membela kamu. Dia benar-benar sangat mengesalkan. Hasil ini juga berada di dalam dugaan Kingston Jiang. Sekarang setelah masalahnya berkembang hingga ke titik ini, dia juga sudah tidak bisa menahannya. Klutang berhak mengejar kebahagiaannya sendiri.
Tapi dia benar-benar tidak tahan melihat Klutang ditipu dan melihatnya dipermainkan. Biarkan saja seperti itu. Aku akan menutup panggilan terlebih dahulu. Kingston Jiang menutup telepon. Setelah itu, menghubungi Eri Jiang. Apakah orang yang melindungi Klutang baik-baik saja? Baik-baik saja, semuanya sudah siuman dan yang jelas musuhnya bukan seberapa kuat, melainkan menggunakan obat-obatan. Terus ikuti Klutang, jangan biarkan dia terluka. Setelah Kingston Jiang memberi perintah, dia menutup telepon. Bersambung.